warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo Sobat Warta Kota dan Tribun Network, dimanapun Anda berada, kita berjumpa pada episode pertama Pol Talk Series, Politik Talk Series, sebuah program yang kami hadirkan untuk menggali pemikiran dan mengenal lebih jauh para politisi yang ada di negeri tercinta ini. Di samping saya sekarang sudah ada Mas Giring Ganesha Jumario. Beliau adalah Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia. Mas Giring, sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih jauh, kita buka masker dulu ya Mas. Siap. Giring. Biar lebih enak. Mas Pro, gimana kabarnya? Alhamdulillah Mas Giring. Teman-teman Warta Kota gimana kabarnya? Oke semua ya? Oke semua nih. Mas Giring, saya masuk ke kantor partai ini agak kaget juga nih, kantor partai atau kantor apa, kayaknya enjoy bener nih. Aduh, luar biasa. Di bawah ada helm-helm yang menarik gitu kan, saya tadi luar biasa nih. Bagaimana Mas Giring ini mengemas kantor partai yang menjadi lebih apa namanya, kayak homey lah, nyaman gitu masuk gitu. Saya juga izin cepat masker ya Mas. Oh monggo. Terima kasih Mas Pro. Jadi kita rasa di PSI itu semenjak dari hari pertama didirikan itu kita menganggap bahwa politik itu harus dilaksanakan dengan sukacita, dengan happy, joyful gitu kan. Jadi karena kita tahu bahwa politik itu adalah sesuatu tindakan yang mulia, ya kan? Suatu tindakan yang kalau misalnya dilakukan dengan baik bisa berdampak dengan sangat-sangat baik, apalagi bisa sampai mensejahterakan masyarakat banyak. Jadi kalau kita bikin partainya menakutkan, suasananya kelam, yang ada bete mulu, ya kan? Tapi kalau kita bikinnya santai, penuh dengan musik, itu saya rasa akan memberikan efek aura positif ya. Jadi setiap hari juga semangat kerja. Saya tuh datang pagi itu biasanya jam 9 pagi sudah sampai kantor. Terus nanti Brojo akan nyalain musik. Habis itu kita pasang aromaterapi. Jadi begitu nyampe tuh udah relax. Terasa nih aroma terapinya memang lebih. Dan ini Mas, saya juga tadi ya mohon maaf nih, masuk ada begitu parkir, ada tukang parkir Pak Satpam ya, teman saudara kita lah, security, langsung ngatur deh. Biasanya kan kalau orang nggak kenal, mau ngapain lo gini-gini gitu. Tapi tadi kayaknya dia mobil kita masuk, dia langsung ramah aja nih. Padahal kan lokasi parkir sempit kan, kalau orang nggak tahu kan biasanya suka diusir. Apakah itu juga bagian apa? Iya, itu program edukasinya Partai PSI ini terhadap teman-teman security, termasuk security-nya lah misalnya kayak gitu. Ya siapapun yang ber-PSI itu kan harus punya sifat humble. Iya kan, humble. Terus habis itu juga harus punya sifat yang melayani. Karena kita ini kan punya cita-cita besar bahwa dari rahim partai ini kita tidak mau mencetak pejabat-pejabat aja, pejabat teras itulah. Tapi kita ingin mencetak pelayan-pelayan masyarakat, Pak. Pelayan masyarakat. Jadi ya itu sih. Jadi public servant, pelayanan, pelayan masyarakat itu mental yang ditanamkan lah di PSI. Oke. Dan yang lebih menarik nih kan, di tangga tadi saya membaca satu kayak semacam poster kutipan dari Thomas Jefferson, every generation needs a new revolution. Kemudian sampai di ruang Mas Giring ada buku yang menurut saya juga luar biasa menarik nih, politik progresif masih ada. Nah, sementara tadi pendekatannya lebih melayani segala macam, tapi tempelan-tempelannya nih mengarahkan orang untuk progresif revolusioner. Ini gimana tuh Mas? Ya, ini kan menarik. gak ada hubungannya berada progresif dengan melayani. Menurut kita adalah progresif itu cara-caranya kita melakukan budaya-budaya politik dengan baru gitu. Bahwa PSI itu tidak hanya sebuah partai, PSI itu juga adalah pergerakan, PSI juga sedang menciptakan budaya politik baru, yaitu progresif ya. Tetapi kalau misalnya sifat humble itu adalah bagian dari sesuatu yang harus kita amalkan setiap hari sebagai kader PSI. Artinya semangat melayani masyarakat tidak boleh ditinggalkan, tapi semangat kritis terhadap hal-hal yang penyimpangan terhadap penyelenggaraan negara harus terus ditegakkan. Ya. Apalagi Formula E ya brother ya. Nanti kita ngomong Formula E-nya nanti. Ya. Dan apakah semangat itu yang kemudian ditanamkan kepada para kader partai sehingga
teman-teman PSI yang ada duduk di legislatif relatif bersuaranya keras nih, meskipun mungkin dari sisi jumlah masih kalah lah dengan saudara-saudara tua lah, kira-kira begitu. Jadi kalau saya boleh cerita bahwa kita itu di PSI semenjak saya menjadi PLT Ketua Umum, kita tuh tahun lalu, saya ingat banget bulan Desember itu kita mendirikan yang namanya Direktorat Pembinaan Fraksi dan Alek. Direktorat Pembinaan Fraksi dan Alek fokus bagaimana caranya 72 anggota dewan kita itu benar-benar ber-PSI. Maksudnya bagaimana benar-benar melayani masyarakat, terus punya keahlian yang membaca anggaran, menemukan hal-hal yang janggal, habis itu kerjanya profesional, tidak pernah bolos rapat. Kalau bikin reses itu juga resesnya dapat dipertanggungjawabkan. Jadi hal-hal tersebut, terus ada KPI-nya juga. Oh, ada KPI-nya juga. Iya, KPI-nya juga. Kenapa? Karena kita rasa bahwa kita pengen mencetak alek-alek yang benar-benar hadir kerja untuk rakyat. Gitu kan. Artinya mereka ada reportnya dong? Ada. Oh, ini udah mencapai target, ada yang melebihi target, begitu ya? Sesuai dengan KPI masing-masing ya? Ada. Apalagi yang fraksi ya? Iya. Kalau yang fraksi kan udah lebih, lebih strategis ya. Jadi itu tujuan kita sih. Tujuan apa nanti 2024 kita yakin kok kursinya PSI akan jauh berlipat ganda dengan sangat-sangat Bisa besar. disebutkan salah satu KPI atau salah duanya kira-kira? Apa tuh? Misalkan di DKI aja lah misalnya yang lebih. Ya dari reses berapa yang sudah ditindaklanjuti. Misalnya aduan masyarakat berapa persen sudah ditindaklanjuti, itu satu. Kemarin juga Raperda berapa yang gol, gitu-gitu kan. Kemarin kita baru saja menggolkan 6 ya Jo ya. 6 Raperda untuk DKI Jakarta gitu. Nah, ini menarik juga menjelang tahun politik yang luar biasa ramai nanti tahun 2024. Apalagi Mas Giring sudah mendeklarasikan keinginannya untuk maju sebagai capres ya. Tapi sebelum kita lanjutkan obrolan dengan Mas Giring, kita break terlebih dahulu.